Welcome to Posko, podcast sekolah. Perkenalkan, saya Ririn Mustika Ayu yang akan membawakan podcast kali ini. Nah, saya kedatangan bintang tamu spesial, dosen psikologi di Universitas Hasanuddin Makassar, Ibu Istiana Tajuddin. Ibu, apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Kesibukan, terima kasih sudah datang di sekolah kami, sudah menyempatkan hadir. Iya, terima kasih udah dipercaya untuk berbagi hari ini. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, apa sih kesibukan Ibu selain menjadi dosen? Kesibukannya selain jadi dosen, saya psikolog ya. Psikolog klinis ya, karena saya backgroundnya dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jadi kalau di sana itu emang nggak ada penghususan, jadi boleh pilih saya mau tanganin yang dewasa, remaja atau anak-anak. Nah, kalau sekarang saya pendalamannya di klinis remaja, kemudian keluarga dan perkawinan gitu. Nah, jadi uh, ya banyak-banyak masalah itu aja. Terus kemudian saya juga psikolog associate di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros. Ya, yang lainnya yang kayak gini-gini. Dipanggil isi materi di mana, kadang-kadang dipanggil sama anak remaja sharing-sharing seperti ini gitu. Gitu-gitu aja. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kenapa sih Ibu lebih milih jadi dosen psikolog? Oh iya, itu ada ceritanya. Jadi sebenarnya saya dulu waktu SBMPTN itu lulusnya dua. Lulusnya di Universitas Hasanuddin, kedokteran gigi. Kemudian satunya di psikologi Universitas Gadjah Mada. Nah, terus kenapa pilihnya psikologi gitu ya? Karena ya saya tahu interest saya itu related ke situasi orang-orang gitu, bukan yang saya merasa bahwa kedokteran gigi itu agak teknis gitu ya. Gitu, jadi saya lebih memilih psikologi gitu. Terus kenapa pilih jadi dosen? Sebenarnya saya sempat bekerja di salah satu perusahaan cukup besar di Makassar gitu, tapi saya merasa nggak cocok gitu, bukan panggilan jiwa saya sepertinya bekerja dengan tumpukan kertas-kertas gitu ya. Kalau dosen kan enak gitu, kita tiap pagi ketemu mahasiswa, ketemu siswa-siswa kayak Anda gitu, bisa happy, bisa sharing kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya bisa menyehatkan, bisa meningkatkan kesejahteraan psikologi saya kalau saya jadi dosen gitu. Oke, mungkin teman-teman bertanya apa sih tema kita kali ini? Nah, tema kita kali ini adalah membahas tentang mental health di kalangan remaja. Karena sekarang Ibu lagi marak-maraknya di sosial media membahas tentang mental health di kalangan remaja. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya Ibu, apa sih perbedaan psikolog dan psikiater? Oke, thank you pertanyaannya. Jadi orang kadang-kadang nggak tahu bedanya. Saya pernah didatengin orang terus dibilang, Bu minta obatnya gitu. Nah bedanya di situ. Jadi kalau psikolog jenjang pendidikannya itu S1 psikologi, ambil magister profesi psikologi gitu. Jadi terus dia jadi psikolog gitu ya. Kalau psikiater S1-nya kedokteran, lalu kemudian dia ambil spesialis kelainan jiwa SPKJ gitu. Jadi itu nanti dia jadi psikiater. Nah, bedanya apa lagi? Kalau psikiater itu dia boleh meresepkan obat gitu, itu kewenangan psikiater. Tapi kalau psikolog nggak bisa, kita cuman boleh bisa memetakan masalah lalu menyelesaikan masalah orang itu dengan pendekatan-pendekatan psikologis, dengan psikoterapi barangkali, dengan konseling gitu. Kesehatan mental itu seperti apa Bu? Dan sepenting apa sih menjaga kesehatan mental itu di kalangan remaja? Oke, jadi kesehatan mental itu salah satu ukurannya adalah ketika Anda bisa berfungsi dengan baik. Gitu. Berfungsi dengan baik itu misalnya gini. Jadi orang yang disebut tidak sehat mental itu kalau misalnya dia bangun paginya males,
tidak mau mengerjakan apa-apa yang padahal sebelumnya dia mau ngerjakan gitu. Misalnya mau ke sekolah, aduh malas ke sekolah, kok tiba-tiba malas ke sekolah, ada apa nih gitu. Atau misalnya dipanggil teman-temannya yang biasa dia temani ngumpul gitu, tapi dia ternyata enggak mau gitu, ada apa, what's wrong gitu. Jadi itu kalau misalnya keberfungsiannya dalam sehari-hari itu semakin menurun, nah itu bisa dibilang bahwa secara kesehatan mentalnya akan sedikit terganggu gitu. Nah, kan banyak sekali nih remaja yang sering bad mood. Nah, bad mood itu salah satu ciri-ciri gangguan kesehatan mental atau bukan? Belum gangguan. Jadi namanya mood itu kan suasana perasaan. Kalau kita bandingkan dengan alam itu kayak cuaca. Nah, jadi kalau misalnya cuaca kan nggak terus terang gitu ya, nggak terus mataharinya ada terus gitu. Biasanya juga ada hujan atau kadang-kadang mendung. Ya itu juga sama. Mood kita juga kayak gitu. Mood kita nggak selamanya bagus. Kadang-kadang mood kita kalau misalnya ada masalah mungkin kita jadi gloomy gitu ya, jadi lebih sedih, atau mungkin karena cuaca, faktor cuaca juga bisa, karena hujan terus kita nggak bisa kemana-mana jadinya melo. Belum lagi kalau ada memang memori-memori di musim hujan gitu ya. Nggak cuman ada genangan juga ada kenangan gitu kan. Nah iya kayak gitu. Jadi bad mood bukan menandakan bahwa Anda itu mengalami gangguan kesehatan mental. Itu wajar, normal, selama bisa kamu kenali bahwa habis ini saya bisa baik lagi gitu. Tapi kalau bad moodnya terus gitu, tidak bisa dikendalikan, nah mungkin perlu sedikit perhatian. Ini ada apa nih gitu, kok bisa kayak gini gitu. Nah, menurut Ibu nih, apakah lingkungan sekitar berpengaruh besar terhadap penyebab gangguan mental? Iya, jadi misalnya yang paling dekat dengan kita kan keluarga gitu ya. Kalau misalnya keluarganya memperlakukan kita dengan yang tidak oke gitu, itu bisa berpengaruh pada kesehatan mental kita. Misalnya orang tuanya terlalu otoriter. Nah, jadi kalau orang tua terlalu otoriter, anak-anak bisa memverifikasi bahwa kalau misalnya saya memperlakukan orang lain dengan kasar, dengan keras, itu oke aja gitu, enggak apa-apa gitu. Jadi itu penelitian kami pada pelaku bully. Jadi orang-orang yang pelaku bully ini menyatakan bahwa nggak apa-apa saya membuli orang karena di rumah juga saya kalau salah saya dikerasi, dikasarin sama orang tua saya. Itu contoh kecilnya. Nah belum lagi kalau misalnya memang situasi rumahnya, mohon maaf tidak semua orang hidup di lingkungan yang oke ya. Kadang-kadang ada lingkungannya misalnya banyak tingkat kriminal di samping-sampingnya, kemudian ada perilaku-perilaku delinkuan ya, seperti misalnya begal, tawuran, terus minum-minuman keras dan sebagainya. Nah itu kalau dia hidup di lingkungan seperti itu, ya kemungkinan besar dia juga bisa terganggu jadinya. Nah, apakah ada perbedaan mental yang dialami oleh orang remaja dan dewasa? Apa ada perbedaannya? Oke, enggak ada sih. Jadi sebenarnya secara mental orang itu, maksud saya gini, tahapan perkembangan mental yang berbeda. Kalau misalnya remaja, biasanya karena dia usianya lagi remaja, lagi pindah center, lagi berusaha untuk mandiri ya remaja itu, jadi biasanya mereka lebih labil gitu. Tapi ada juga remaja-remaja yang stabil gitu, tidak semua remaja labil. Ada juga remaja-remaja yang matang, remaja yang hidup di lingkungan yang kondusif, yang orang tuanya membimbing dengan baik, dia dapat pendidikan yang bagus, kemudian dia mengasup informasi, jadi dia asupannya bukan cuma scroll TikTok doang gitu ya, tapi dia baca buku motivasi, dia membangun dirinya lebih baik, ya dia bisa jadi remaja yang stabil gitu. Tapi kalau orang dewasa, ya itu beda lagi tantangannya dia secara psikologis gitu. Atau mungkin sosial media itu lebih berpengaruh besar terhadap tertekannya mental seseorang, karena kan kalau misalnya kita lihat postingan orang, dia lebih cantik nih dari saya, kan itu muncul insecure. Makanya katanya you are happy until you compare yourself to others gitu ya.
Jadi kita tuh sebenarnya happy aja sih hidupnya sampai kita membandingkan, nggak apa-apa. Jadi memang ada risetnya nih ya. Jadi ada risetnya di Cina itu ada penelitian pada remaja usia 13 sampai 18 tahun itu kalau mereka menghabiskan banyak waktu di internet itu mereka memang akhirnya tingkat kecemasannya dan depresinya itu lebih tinggi dibanding remaja-remaja yang bisa mengatur waktunya berinternet kayak gitu. Kemudian di penelitian lain bahwa sosial media itu juga bisa menurunkan perasaan happy kita gitu. Jadi dia bisa menurunkan perasaan happy, kemudian dia juga bisa menurunkan kualitas hubungan kita dengan teman juga dengan romantic partner. Ya, kan kita sekarang kenal istilah pubbing ya. Jadi kamu misalnya kita nih lagi ngumpul tapi saya dengan handphone saya, kamu dengan handphonemu gitu. Jadi kita memang berada di tempat yang sama tapi tidak berelasi satu sama lain, tidak ada interaksi satu sama lain. Nah itu juga bisa membuat kita jadi lebih tidak sehat mental gitu. Nah apalagi kalau memang tidak punya secara psikologis, tidak punya kekuatan secara psikologis tentang konsep dirinya sendiri gitu bahwa ya menjadi sulit kalau misalnya kita lihat sosial media dan terus semuanya mau diikutin gitu kan. Itu jadi berat bebannya gitu. Kalau misalnya mereka bisa punya konsep diri yang baik, ya oke, dia begitu tapi saya tetap dengan diri saya. Nah itu beda lagi gitu ceritanya. Nah, lalu bagaimana jika seseorang melakukan self diagnosis pada dirinya sendiri? Apakah itu berbahaya atau tidak? Iya, itu karena di internet sekarang itu di sosial media itu banyak sekali gitu ya yang menggambarkan bahwa oh ini bipolar, itu kan yang paling terkenal gitu kan. Ini bipolar, kemudian ini mood swing dan sebagainya gitu. Padahal atau ini depresi, ini kecemasan, ini serangan panik. Itu dampak dari masifnya ya pengetahuan tentang kesehatan mental di sosial media. Akhirnya orang melakukan self diagnosis gitu. Jadi dia merasa bahwa saya mood swing, saya kemarin habis menangis terus saya ketawa gitu. Berarti saya bipolar gitu. Ya enggak sesederhana itu baby. Enggak sesederhana itu karena seorang psikiater maupun psikolog itu juga melakukan proses yang cukup panjang untuk menegakkan suatu diagnosis pada seseorang. Karena begitu kita melabel orang gitu ya bahwa misalnya dia bipolar nih gitu, dia sendiri akan berubah pikiran dan perasaannya tentang dirinya sendiri, ya kan? Coba saya bilang, kayaknya kita bipolar deh gitu. Terus pasti kita, masa bipolar gitu? Pasti ada perasaan yang berbeda tentang diri sendiri. Jadi sebaiknya tidak melakukan self diagnosis gitu karena itu prosesnya panjang dan lama, dan sekali lagi tidak ada orang yang bisa objektif memandang dirinya sendiri gitu. Makanya kita butuh orang lain untuk melihat kita. Orang kita mau lihat muka aja kan lihat cermin gitu ya kan. Kita kan nggak bisa lihat muka kita sendiri kan, makanya kita selalu butuh pihak lain untuk melihat bagaimana kondisi diri kita. Jadi hindari self diagnosis deh. Nah, kan banyak juga nih sekarang yang mengalami penyakit mental dan sering melakukan self harm yang menyakiti diri sendiri. Nah, apa sih yang memicu mereka sehingga melakukan itu? Oke, self harm. Jadi self harm itu biasanya yang pertama karena saluran komunikasinya tersumbat. Jadi dia nggak ngerti dia mau ngomong sama siapa gitu. Yang kedua, self harm itu habit. Jadi biasanya awalnya karena merasa tidak layak, maksudnya dia merasa guilty ya, ada perasaan bersalah yang cukup besar sehingga dia melakukan self harm. Nah, sayangnya bukan sayangnya, parahnya karena self harm ini ketika dilakukan itu mengaktifasi hormon di otak. Nah, neurotransmitter di otak. Neurotransmitter itu yang akhirnya membuat orang itu kecanduan melakukan self harm. Jadi kalau dia tidak self harm, itu dia merasa walaupun dia udah nangis-nangis 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu kayaknya tidak habis, tidak puas gitu. Akan puas, lega kalau dia self harm. Nah itu, jadi
Itu karena ada neurotransmitter yang diaktifasi di otak gitu. Neurotransmitter itu apa, Bu? Cari sendiri. Gitu. Jadi itu adalah yang mengkomunikasikan antara saraf di otak gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi akhirnya orang itu kecanduan menyakiti dirinya sendiri. Makanya biasanya kalau memang dia real pelaku self harm, itu dia nggak akan sekali ngiris dirinya. Bisa jadi itu kita nggak lihat, tidak di semuanya udah habis, udah selesai dia iris semua. Itu lebih karena dia merasa bersalah dan dia merasa tidak layak gitu. Jadi dia merasa bahwa dia layak untuk menyakiti dirinya sendiri. Dan apa saja sih dampak besar yang sering Ibu temui dari orang yang mengalami gangguan mental dan mendapat penghakiman dari orang yang kayak halah palingan juga kurang beribadah? Oke. Iya, gini ya, kesehatan mental itu berbeda dengan spiritualitas gitu. Jadi orang ada yang religiositasnya bagus, sholat, puasa, sedekah gitu ya, tapi dia tidak memaknai. Nah, ini jadi memaknai ibadahnya secara spiritual. Jadi tidak bisa juga dikatakan bahwa kalau misalnya dia rajin ibadah terus dia nanti akan terbebas dari kesehatan mental. Sangat tergantung dari tekanan yang dia alami dalam hidupnya gitu. Ada orang-orang yang cukup religius tapi kenapa terus dia jadi sakit jiwa gitu, berarti imannya kurang gitu. It's different, bukan itu, beda. Karena tekanan orang terhadap stres itu berbeda-beda. Sama kayak kalau misalnya kita menghadapi orang, kan ada tuh ya orang yang kalau misalnya dimarahi gitu terus dia ada yang nangis, ada yang dimarahi bodoh amat gitu, malah melengos gitu, ada yang dimarahi dia marahin kita balik gitu. Nah itu kan menggambarkan bahwa orang itu punya kemampuan menahan tekanan itu beda-beda. Nah itu jadi kalau ada yang melabel seperti itu, kalau misalnya kita lagi bad mood lalu ada yang melabel kayak gitu, ya mending tinggalin aja gitu, daripada membuat kita semakin down gitu ya gitu. Karena sebaiknya sih kalau ada orang yang mengalami kondisi kesehatan mental yang buruk gitu, sebaiknya kita tidak perlu melabel gitu, karena tanpa dilabel pun dia sudah melabel dirinya sendiri, dia sudah merasa bahwa saya nggak sehat secara mental. Jadi lebih baik kita bertindak suportif aja gitu, ada di situ, dengerin dia, menerima dia dengan kondisinya gitu. Karena justru dengan seperti itu sebenarnya kita sedang membantu dia gitu, daripada kita bilang alah kamu itu kayak orang kurang iman, kayak orang nggak punya Tuhan gitu. Hanya cermin yang bersih yang bisa merefleksikan diri kita dengan benar, ya kan? Iya. Jadi kalau cerminnya kabur-kabur kan kita nggak bisa lihat yang mana yang mau dibenerin gitu kan? Iya. Nah sama. Jadi kalau Anda sedang melihat orang yang mendampingi teman Anda yang misalnya lagi bad mood gitu, jadilah cermin yang bersih buat teman Anda gitu, supaya nanti Anda dia bisa membantu dia untuk merefleksikan siapa diri dia yang sebenarnya gitu. Nah, biasanya untuk penyembuhan penyakit mental pada kalangan remaja itu membutuhkan waktu berapa lama, Bu? Tergantung gangguannya gitu. Jadi tergantung gangguannya, tergantung dari dianya juga gitu. Yang pertama prinsipnya adalah kita nggak bisa nolong orang yang dia nggak tahu kalau dirinya itu sakit, ya kan? Kalau misalnya dia nggak merasa sakit, dia kan pasti nggak mau minum obat dong gitu kan. Jadi dia perlu sadar dulu bahwa saya butuh bantuan. Nah kalau dia udah sadar dia butuh bantuan, baru kita bisa bantu. Nah berapa lama sangat tergantung dari kondisi dia. Ada saya punya klien penyelesaiannya ya tidak memilih untuk tidak bertemu dengan orang yang menyakiti dia gitu, karena sifatnya sangat personal ya. Dengan cara itu dia bisa sehat mental, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kita bawa perspektif agama kan terus akhirnya kan memutus silaturahmi, ya kan, nggak juga gitu ya. Kalau misalnya itu bikin dia sehat gitu, selama dia tidak membenci, saya kira itu ya nggak apa-apa gitu. Jadi sangat tergantung deh. Ada yang artinya lama-lama juga belum selesai-selesai. Ya itu sangat tergantung dari kondisi keluarga dia juga, kondisi dia juga stabil apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya udah ngerasa ada gangguan mental nih di kita, nah sebaiknya itu kita konsultasi ke psikolog atau langsung ke psikiater. Nah, kalau misalnya merasa itu lebih baik kita validasi dulu ke orang lain gitu. Apakah benar saya seperti itu?
gitu. Kalau misalnya orang lain merasa bahwa bingung juga, ke psikolog aja dulu gitu. Jadi cerita-cerita dulu. Psikiater itu kalau misalnya Anda sangat butuh penanganan dengan obat gitu. Misalnya depresi berat ya, udah nggak bisa sudah apa ya, tidak ada semangat sama sekali gitu. Nah, itu bisa ke psikiater. Jadi kalau kita ke psikiater nanti dikasih obat itu nanti yang mengatur neurotransmitter di otak, lalu kemudian kita bisa jadi happy lagi. Nah, habis itu biasanya psikiater dengan psikolog itu kerjasama buat terapi komplementernya. Nah, menurut Ibu bagaimana jika ingin berkonsultasi secara individual tapi harus mendapat izin dari orang tua, padahal salah satunya yang menyebabkan gangguan mental itu sendiri adalah orang tua dan keluarga. Oke, kalau saya sih gini ya, kalau saya banyak sekali saluran curhat online gitu yang bisa Anda pakai. Kalau Anda remaja dan masih malu gitu ya, gitu. Pakai aja itu dulu gitu. Nanti kalau setelah itu baru kemudian kalau misalnya mau sharing ke orang tuanya, karena biasanya keluarga itu malu sih kalau misalnya ada anggota keluarganya yang curhat ke psikolog, dikiranya gila gitu. Padahal enggak. Kamu ngapain curhat ke psikolog, kamu kan gak gila gitu. Kalau udah gila jangan ke psikolog, ke psikiater. Kalau ke psikolog gak bisa lagi nanganin kalau udah gila gitu ya. Itu bahasa umumnya gitu. Jadi gila itu kalau kita itu namanya schizophrenia, itu gangguan mental paling berat. Gimana sih caranya kalau misalnya kita ingin menenangin diri? Mau menenangkan diri? Ya kan supaya nggak ngelakuin self harm gitu. Apakah ada caranya biar lebih tenang? Oke, jadi kalau mau menenangkan diri, kalau misalnya nggak mau melakukan self harm, berarti harus punya mekanisme coping yang lain. Coping itu cara kita menyelesaikan persoalan gitu. Bisa pilih dua, mau pilih yang problem focus coping atau mau pilih emotional focus coping. Kalau misalnya problem focus coping, contohnya misalnya kalau kita marah sama orang, kita langsung sampaikan ke orangnya gitu. Saya nggak suka sama kamu gitu. Saya nggak suka cara kamu seperti ini. Itu namanya problem focus coping, langsung ke orangnya. Tapi apakah kita selalu bisa melakukan itu? Nggak bisa ya. Kadang-kadang mulut kita terkunci, kita nggak bisa. Orang udah di depan kita gitu. Kita juga segan. Nah, ada namanya emotional focus coping. Self harm itu lebih ke emotional focus coping. Dia menyelesaikan masalah kita secara emosi. Ganti dengan yang lain gitu. Mau ke pantai kayak teriak-teriak kayak apa kayak, jadi butuh pengalihan. Jadi dialihkan. Kemudian kalau bisa biar cepat move on ya bikin bikin target-target yang bisa menaikkan harga diri kita gitu. Jadi karena orang self harm itu biasanya karena dia tidak sayang sama dirinya, jadi bikin sesuatu yang bisa bikin kita lebih sayang sama diri kita. Misalnya kita lihat badan kita, mensyukuri semua setiap hal yang diberikan oleh Tuhan pada kita gitu. Nah, bagaimana sih buat kita para remaja itu agar lebih menjaga kesehatan mental kita? Remaja biar sehat mental, pilih teman yang baik. Jadi perlu punya teman yang baik. Kalau teman yang baik, insya Allah karena Anda ini sedang masa-masanya pindah center ya. Jadi orang tua itu tidak begitu didengar, yang didengarkan teman-temannya. Maka influence teman ini menjadi lebih besar bagi remaja. Jadi pilihlah teman yang baik, pilih lingkungan yang baik. Yang pertama, yang kedua, perlu punya target pribadi gitu. Jadi Anda achievementnya apa prestasi yang mau Anda raih, mau jadi apa Anda gitu, punya tujuan hidup yang jelas gitu. Yang ketiga, punya konsep diri yang jelas gitu. Jadi saya seperti apa nih orangnya kayak gitu. Terus yang keempat, sudah perlu mengasah spiritualitas. Jadi spiritualitas itu lebih ke keyakinan kepada Tuhan gitu, biar Anda sehat. Yang kelima, asup informasi yang benar ya, jangan cuma scroll yang nggak penting-penting berjam-jam gitu ya. Bangun kebiasaan-kebiasaan baik itu supaya Anda bisa mengasup informasi yang bermanfaat, dan itu akan berdampak pada kesehatan mental kita. Nah, terakhir nih Bu, mungkin Ibu ingin memberikan motivasi nih buat kita para remaja agar nggak terpuruk dalam keadaan. Oke. Ya, kalau saya
Saya pernah nonton film Titanic gitu. Terus kemudian di Titanic itu si Jack Dawson itu ditanya karena dia itu remaja yang apa itu namanya miskin gitu ya. Lalu kemudian dia harus berada di antara para orang kaya. Lalu dia bilang begini, ditanya, kamu kenapa kamu bisa hidup seperti ini sekarang gitu? Karena dianggap kaya juga, padahal dia dari kalangan bawah. Ya, I make my day each count gitu. Jadi bikin hari-harimu itu setiap hari itu kehitung gitu, jadi ada bermakna gitu. Apa makna yang kamu simpan di setiap harimu gitu. Hari ini udah ngapain aja, berapa jam udah ngapain aja gitu, karena waktu itu tidak bisa kita balikin lagi gitu. Kalau misalnya Anda sia-siakan gitu, takutnya nanti menyesal gitu, karena remaja itu masa yang paling enak kita mengeksplorasi diri gitu. Jadi eksplorasilah seluruh kemampuan diri kamu gitu. Salah bangkit lagi gitu, salah benerin lagi gitu. Nggak ada yang terlalu perlu dikhawatirkan gitu, karena kalau di remaja Anda nggak berani ambil resiko, gimana lagi ketika Anda udah dewasa yang Anda hidupnya lebih serba hati-hati dibanding remaja gitu, selama itu berada dalam koridor ya. Semangat. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa memotivasi kalian untuk menjaga kesehatan mental kalian, karena kesehatan mental itu sangat penting ya Bu. Ya benar, jadi jangan kayak bejana tidak berfungsi gitu ya. Jadi ada bejana kosong, nggak ada airnya, itu namanya sama kayak orang nggak punya ruh. Itu kalau orang sakit mental kayak gitu. Dan buat kalian juga para remaja, jangan melakukan self diagnosis karena itu bisa berdampak buruk bagi kalian sendiri ya. Nah Ibu, terima kasih banyak karena menyempatkan hadir di podcast kami kali ini. Mungkin itu saja. Dan bye bye and see you di podcast selanjutnya.